Lab. Iya, Liftnya. Wow. jangan lupa. Oh, lift itu. Kalian di luar panas, pusing, pening, mau masuk Winsa, naik lift dicuci dulu sama sholawat di sana. Dicuci kalian, langsung adem matinya. Jadi mau masuk kelas itu udah nggak ada pikiran apapun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Matematika. Nah, pada episode kali ini kami kedatangan narasumber mahasiswa matematika baru, yaitu mahasiswa angkatan 2024. Dilanjut. Nah, nih mahasiswa baru ini ada kespesialan, guys. Jadi salah satunya itu dia masuk di mana yo? akselerasi di SMP sama di SMA-nya. Kalau satunya apa? Apa yo? Oh, itu. Nah, satunya itu anak pondok. Iya. Jadi linier. Habis itu masuk UIN. Mungkin biar nggak lama-lama basa-basinya, bisa kita kenalin dulu aja. Ya. Maaf kok mahasiswa. Maba. Ya. Maba sama sebagai narasumber kita pada Ya. hari ini. Selamat datang Maba 2024. Maba Matematika 2024. Selamat datang. Selamat datang di podcast. Ya. Podcast Ini dia. matematika. Ini dia keseruan Oke. podcast. Boleh kenalan dulu. dulu. Nama lengkapnya sama nama panggilannya siapa? Ya, biar teman-teman yang di rumah tahu siapa narasumber kita kali ini. Benar sekali. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Arifin, biasa dipanggil Dwi. Oke, Mbak Dwi. Kalau Ya. masnya Perkenalkan, nama saya Fajar Didik, bisa dipanggil Fajar. Fajar tapi bukan sad boy. Iya, Fajar Siti. Bukan Fajar sad boy. Iya, benar sekali. Enggak sedih kan? Enggak. Jangan sedih. Guys. Iya, Oke. jangan sedih. Emang semester awal itu mudah loh. Iya. Jadi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak, habis kalkulus barusan. Oh, Kalkulus. alhamdulillah. Terus gimana? Berasap enggak? Alhamdulillah panas. Panas. Kalkulus diferensial ya? Kalkulus apa kalian? Iya Kak, kalkulus diferensial. Diferensial semester 1. Menurut kalian apa yang bikin susah? Susah nggak kalkulus itu? Kalau kita bawanya susah ya pasti susah. Kalau misalnya kita bawa santai ya gitu. Terus menurutmu Jar, susah nggak kalkulus itu? Masih tergantung usahanya ya. Masya Allah. Kalau belajar ya Apa? Ya, kamu belajar Cuman nggak? saya tuh ya belajar tapi masih belum bisa masuk Oh, secara iya. cepat. Iya. Iya. Berarti lebih ditingkatkan lagi. Oke. Ya rahasianya sebenarnya kalkulus itu mudah. Rahasianya Memahami. ya sama minum wine fresh biar pintar melancarkan peredaran darah. Kembali ke topik. Ya, nih lihat udah pakai almet banget. Oh ini tadi habis IBA. Oh, Satu IBA Kak. Wajib pakai ini ya sampai. oh, BTW, IBA itu apa? Mungkin di pemirsa masih belum tahu. iya. IBA itu singkatan dari apa? Oh, boleh singkatannya. Apa singkatan? Waduh, ini karena mereka kan masih Iya maba. Kak, ingat-ingat intensif bahasa Arab. Nah, Kalau IB, Intensif bahasa Inggris. kalau IB, ya Iya, itu Kak. udah bahasa Indonesia. Nah, buat teman-teman kalau mau kuliah di Winsa itu ada 3 yang bikin kalian kaget di semester awal. Bukan Ya, ada kaget. IBA, ada IB sama Mahat. Nah, makan itu sudah. Tapi bukan kaget itu. Apa itu? Meningkatkan keimanan Oh iya, sama meningkatkan bangun pagi. bangun pagi juga sih. Soalnya IBA itu pagi banget. Ya. Hmm. Mungkin biar nggak lama-lama juga. Kalian kan sekarang itu sebagai mahasiswa baru di UINSA sendiri. Hmm. Mungkin
mungkin bisa di-spill nih latar belakang kalian kemarin itu mengapa kok Daftarnya memutuskan UINSA. memilih UINSA Hmm. dan milih jurusan matematika dibanding jurusan lain yang di Di UINSA. UINSA. Karena ada banyak tuh jurusannya. Ada yang Islam. Apa kok kalian milihnya di matematika ini? Saya dulu. Ya bisa. Mulai dari Dwi. Saya kenapa saya memilih UINSA? Saya tuh lewat jalur mandiri kak, masuk ke UINSA-nya. Nah di sana tuh saya disuruh sama bapak, disuruh bapak saya Nah, itu apa rekomendasi gitu, coba di UINSA gitu. Saya sebenarnya dari awal nggak ada pikiran buat kuliah di Surabaya. Saya tuh pengennya kuliah di Malang, tapi mungkin takdir berkata lain ya. sama bapak dia rekomendasi di UINSA. Akhirnya saya daftar jalur mandiri reguler, jalur lahir itu kak itu. Dan kenapa saya memilih matematika, karena saya emang dari awal dari kecil emang suka matematika. Dari lahir ya. Enggak Ya, kak, baru dari lain baru juga gocap, kak. oe 1+1 5 tuh. Enggak gitu kak. Kayak gitu. Kayak dulu kamu lahir pakai rumus pendekatan, lahirmu tanggal berapa? Dihitung dulu kayak. Iya, pakai integral. Kurang tahu kalau itu kak. Kalau dari ini Mas Fajar gimana? Kalau dari saya itu kan dulu saya juga sering suka sama matematika, suka dari kecil. Nah, sama kayak Dwi berarti. Iya, saya milih di UIN Sunan Ampel ini karena menyeimbangi dengan apa keagamaan. Itu apa? Keunggulan matematika UINSA. Kalian dapat ilmu matematikanya, tapi kalian juga dapat agamanya. Iya, balance. Dunia dapat, akhirat Akhirat dapat. Masya Allah. Itu. Bisa. Jadi jangan lupa kuliah di matematika UINSA. Benar. Seru. Seru banget kak. Kalau sejauh ini kamu melangkah sampai sekarang ini gimana? Menurutmu masuk di matematika UINSA ini? Seru banget. Mulai dari apa alasan? Dosennya ngajarnya juga apa jelas, to the point langsung, nggak apalagi selain itu nggak membosankan kak. Itu pembelajarannya itu menyenangkan. Mereka tuh bikin kita tuh mahasiswanya nggak jenuh. Terus juga teman-temannya pada baik semua, kating-kating pada ramah. Ramah sekali ya, betul. Suka menyapa. Ramah banget kak. Kalau dari Fajar, Ya, gimana? saya juga suka dengan apa lingkungannya. Oh, tak kira suka sama dosen. Iya. Iya. Kalau dosennya itu seru semua. Oke. Asik. Sama apa di UIN Sunan Ampel ini fasilitasnya itu saya akui sangat keren, Lengkap. lengkap. Alhamdulillah. Mulai dari lab. Iya. Liftnya. Wow, jangan lupa. Oh, lift itu. Kalian di luar panas, pusing, pening, mau masuk UINSA, naik lift dicuci dulu sama sholawat di sana. Dicuci kalian, langsung adem matinya. Jadi mau masuk kelas itu udah nggak ada pikiran apapun. Iya. Sangat tenang sekali. Tuh. Terus kan tadi kalian bilang suka matematika itu dari kecil. Kan banyak orang itu nggak suka kan sama matematika. Pasti kalian melihat matematika itu berbeda karena kalian suka. Itu ada nggak titik dimana kalian sukanya itu di bagian apanya? Kok kalian bisa tertarik sama matematika itu? Kalau saya sendiri kak dari SD tuh sering kayak ikut lomba. Awalnya tuh cuman apa ya, suka saya ke matematika tuh karena mungkin dari orang tua saya sendiri. Tiap hari tuh saya diistiqomahkan buat belajar. Terus itu nggak tahu kenapa sama sekolah tuh diikutin waktu itu pertama kali ikut lomba waktu kelas 5 SD. Ya waktu kelas 5 SD tuh saya ikut OSN dan alhamdulillah dapat juara sampai ke tingkat kabupaten. Nah di situ saya mulai suka sering ikut lomba-lomba matematika sampai SMA. Keren. Jadi suka sama matematikanya. Ya mungkin udah terbiasa. Kalau dari lingkunganmu sendiri, mungkin ada nggak dorongan biar kamu itu Suka matematika. suka matematika gitu? Kayak gimana kak?
Jadi Karena kan biasanya ada gini nih, aku suka matematika, enggak terlalu suka, tapi ada satu temen itu yang ngajak buat kayak belajar terus matematika, jadi kan aku terdorong buat lebih suka matematika gitu. Itu ada nggak dorongan dari siapapun itu? Ada sih. Saya tuh dari SD, SMP sampai SMA itu tuh ada, pastilah ada ya yang Iya. lebih unggul dari saya matematikanya. Nah dari situ saya tuh nyoba buat gak anu sih, bukan merasa tertantang, cuman Penyanyi. nggak menyanyi kak, soalnya teman kan, Oh, tidak iya. boleh bersaing. Nah ya benar sih bersaing, kayak bersaing sehat menurut Iya. Kak. Jadi saya tuh coba buat kayak dia itu pinter, kayak gimana sekiranya saya tuh bisa kayak dia. Sejajar. dijadikan sebagai motivasi. Iya. Kalau dari Fajar sendiri gimana? Kok bisa tertarik sama matematika? Dari kecil bahkan? Kalau dari kecil suka. Saya dari kecil tuh dari SD kan suka matematika, karena guru yang favorit saya di SD itu guru matematika. Kalau kan SD kan matematikanya cuma bulan, pengurangan gitu, Ya. masih nggak banyak rumus. Iya. Jadi saya selalu dibangga-banggakan sama guru saya. Akhirnya saya motivasinya dari situ. Saya tidak ingin mengecewakan guru saya. Saya ingin mengecewakan. Tapi ada nggak kalian titik jenuhnya sama matematika? Ada pasti kak. Ada. Pasti ada. Di bagian mana? Maksudnya kan udah sering melihat angka-angka terus tiba-tiba jenuh gitu. Itu saat saya kalau misalnya guru tuh jelasin, saya tuh pikiran melayang, gak fokus kak. Melayang, kok bisa itu melayang? Nah ya lebih tepatnya ngelamun kak. Ya nggak tahu kak, banyak pikiran aja. Mungkin waktu itu ada materi yang lain yang saya nggak bisa, terus itu pas waktu pelajaran FTK guru jelasin, saya malah pikiran ke yang lain. Terus waktu dikasih tugasnya saya nggak bisa ngerjain, bingung sendiri. Nah itu kak, jadi paling jenuh, nggak bisa ngerjain soal FTK. Itu bikin kalian males. Ya benar sekali. Kalau dari Fajar sendiri, Ya ada nggak titik jenuhnya di matematika? Iya, maksudnya kadang kan orang suka sama apapun itu kan pasti ada bosennya, dan tiba-tiba itu nggak suka, terus tiba-tiba suka lagi. Itu pernah nggak? Ya pernah ya. Ya pas kapan mungkin bisa diceritain? Pas MA mungkin. MA matematikanya kan sudah mulai banyak rumusnya. Apalagi saya juga ada pelajaran fisika juga harus kayak tabrakan ya. Saya kira juga matematika juga Belajar yang sama-sama fisika. sama-sama. Aku nggak belajar. Nggak belajar. Jadi ada nyasar ya. Sering. Ya ya. Tapi emang matematika itu kadang ada titik jenuhnya, tapi seru. menyenangkan. Kadang Iya. itu kita itu berada di fase gini, kok gak bisa, kok gak ketemu, jadi penasaran. Tapi penasaran ya, iya. jadi pengen mencoba terus. Itu yang bikin asik matematika. Susah, tapi menyenangkan. iya. Gitu teman-teman. Nah, kalau tadi kan dari Dewi masuknya lewat jalur mandiri. Kalau dari Fajar sendiri? Saya jalur SNBT. Oh, nah ini kan dari dua jalur yang berbeda. Mungkin bisa kasih tips nih, butuh persiapan apa sih buat menghadapi Buat jalur masuknya. ya, jalur masuk di perguruan tinggi ini. Ya teman-teman yang di rumah ini mungkin ada yang semester maksudnya masih SMA Iya. gitu kan, mau daftar. Kan habis ini juga Persiapan apa aja yang perlu kita siapkan, benar sekali. mulai dari SNBP kan. Iya. Apa kalian itu sempat nyoba SNBP juga? SNBP tapi nggak di Winsa. Oh ya, mungkin bisa dijelasin aja mulai perjuangan SNBP sampai keterima di sini. Kalau saya SNBP itu enggak. Oh enggak, langsung SNBT. Masuk SNBT. Itu pilihannya apa aja? Yang pertama itu teknik. Bisa. Ya bisa. Terus yang kedua? Kedua matematika. Yang ketiga, Yang Ketiga? ketiga itu saya lupa apa? Jadi 4 kan pastinya ya. Jadi 4. Milih 4 pilihan.
yang tiga satu pilihan. oh tiga aja. Kalau aku sempat 4 pilihan, pilih semua, memanfaatkan peluang. Tuh. Kalau dari kamu kemarin, tipsmu biar lolos SNBT gimana? Kalau saya kemarin itu belajar sama teman saya kan juga belajar matematika. Ya. Kan dia sendiri kan banyakan itu soal-soal matematika. Ya. Jadi saya minjam bukunya, tapi nggak sering belajar saya Kak, karena itu tabrakan dengan kegiatan di pondok. Oh iya. Tapi saya berdoa. Nah ini Jalur langit. Iya, langit. sama minta restunya kiai. Orang tua? Orang tua juga. Itu yang penting. Restu orang tua. Iya. Jadi tetap ya teman-teman, kita itu boleh belajar sekeras-kerasnya, cuma harus melibatkan yang di atas juga. Jadi biar balance Ya. antara belajar sama doa. Tuh, kalau dari Dewi sendiri? Dewi. Dewi. Salah. Dewi. Saya dari jalur pertama dari SNBP. Iya. Saya jalur SNBP, saya daftarnya di UM Malang. Pak. Iya. Di sana saya Matematika juga. Matematika. Pilihan pertama saya daftar matematika murni, yang kedua pendidikan matematika. Iya. Terus itu gak lolos, gak keterima, ketolak SNBP, lanjut SNBT. SNBT saya masih setia sama UM. Iya. Jalur pilihan pertama saya matematika, kedua pendidikan matematika lagi. Sama. Dan akhirnya saya ikut yang mandiri UINSA. Pilihan pertama matematika. Dan alhamdulillah Pilihan kedua? lolos di pilihan pertama. Pilihan kedua saya apa ya? Pendidikan Kak. matematika. Enggak. Saya nggak Enggak. mau pendidikan udah. Ada. Ada, tapi saya nggak mau pendidikannya. Tidak tahu kenapa saya milih apa ya? Tackling kayaknya Kak. Sama kayak pajak berarti. Tapi ini saya ngawur, saya nggak tahu tackling ini belajar apa. Saya mau kok mencet. Belajar lingkungan, tak kasih tahu aja. Belajar lingkungan. Saya mau kok mencet. Ah. Yang ketiga saya apa ya? Ilmu kayaknya Kak. Oh, saya tag semua berarti. Iya. saya Itu cek. mandirinya apa? Mandiri reguler. Oh, ini enggak nyoba yang mandiri prestasi. Yang mandiri prestasi saya nggak nyoba, tutup waktu itu sudah. Oh, gitu. Itu saya juga berdaftar di ITS mandiri prestasi. Ya. Itu babak pertama itu lolos pemberkasan, terus keduanya nggak lolos. Nggak tahu itu kenapa nggak lolos. Oh, mandiri prestasi TS itu. Bebas uang pangkal. Ya. Oh, dulu ada ininya. Ada pemberkasan terus ada tesnya juga, Bang. Ada tes wawancara. Oh, dulu aku masa nggak ada. Dulu aku juga sempat nyoba. Mandiri prestasi. Ya, itu perjalanan itu juga panjang. SNBP, SNBT, terus mandiri, TS itu nggak cobain semua. Tapi nggak ngambil yang reguler. Sebelum SNBP saya ikut itu Siper Maru di Poltekkes Malang. Ya. Itu keterima keperawatan, tapi tidak direstui sama. Saya daftarnya juga gak bilang-bilang. Nggak bilang. Iya. Tapi keterima. Keterima. Terus itu gak direstui, ya udah Ya, saya ikut. soalnya Apa kalau tetap maksa terus gak dapat restu orang tua itu berat banget. Semua tanpa restu orang tua itu susah sekali. Tapi kamu pasti down sih habis SNBP, SNBT ketolak dua-duanya. Iya. Down banget Kak, down banget di sana titik terendah saya. Saya tuh sampai gak tahu mau Ini kan main pasti lagi. yang bikin down itu sebenarnya Takut gak kena kampus. bukan kata semangatnya, tapi ngelihat teman-teman itu kok pada lolos, sedangkan diri kita itu kok nggak lolos. Gitu. Aku yang cuman 2 jalur SNBT, alhamdulillah SNBT tembus itu kan down di SNBP. Ini 2 kali. Aku banyak nggak tembusnya. Terus kalian gimana mengatasi down itu? Kan mandiri reguler itu ada tesnya juga. Ada. Nah itu kalian gimana? Kan SNBP sama SNBT kan pastinya dong kalau dari Dwi sendiri itu biar semangatnya itu kembali lagi itu gimana? Orang tua Kak, orang tua saya nyemangatin banget, beneran gak main-main. Mereka saya mau apa namanya, Pak saya mau daftar ini, iya mau daftarin.
mereka tuh apa, dari segi dukungan mereka dukung banget, apa terserah saya, yang penting tuh saya niat, enggak, yang penting saya tuh niat dan mau menjalani gitu Kak. Yang penting saya tanggung jawab sama apa yang saya pilih. Mereka mendukung banget. Support orang tua itu penting. Iya. Kalau dari Fajar sendiri, selain teman tadi gimana? Ya saya juga disupport orang tua. Sebenarnya itu saya inginnya itu di kafe di Unesa, tapi katanya orang tua saya kan apa nggak ada kayak orang Islami ya. Maksudnya Orang ya, Islami. Islam cuman lebih ke Islami ke Unesa. Oh, iya, Yang benar. win-win Kan Unesa kan lebih mementingkan apa pendidikan apa negerinya. Iya. Kalau kita kan ada Oh iya, aku sempat tahu kalau Fajar itu punya hobi menggambar. Itu. Ini makanya pengen masuk di kafe itu tadi. ya. Tapi nggak apa-apa, masuk matematika itu kalian bisa gambar. Enggak, nanti itu Pakai ada codingan. pemodelan. Iya, pemodelan. Bener kan? Jadi kalian Coba, nanti Kak. buat roket, buat kapal, buat Bisa apa lagi? ditanya roket nggak? Iya, pakai rumus. Gitu. Kalian bisa gambar bunga, gambar apapun itu. Pakai codingan. Pakai codingan. Itu Nah, bisa. makanya sekarang kan lagi musim nih yang namanya AI. Nah, itu nge-generate-nya kan pakai codingan juga. Terus ngambil sumber-sumbernya dari berbagai internet lah. Nah, itu kalian bisa mulai belajar dari coding-codingan itu, terus nyoba-nyoba gambar bunga pakai codingan. Jadi nggak harus gambar itu pakai tangan, enggak. Jadi beruntunglah kamu masuk matematika Winsa. Ya. Keren kan? alhamdulillah. Asik kok. Tapi sangat bermanfaat tuh menggambar itu. Iya. Jadi kalau kalian bener lagi gini ya, kalian lagi ulangan nih, nggak bisa gambar solusinya, gambar beneran. Diagram pohon. Iya di pohon. Tapi jangan gambar pohon ya. Iya gambar Disclaimer. diagramnya. Itu. Nah, tadi kan dari sisi dukungan dari orang tua sama lingkungan sekitar. Kalau dari Dwi sama Fajar sendiri, menurut kalian itu buat mengikuti program bimbingan atau pelatihan khusus yang buat mempersiapkan masuk PTN gitu, berapa persen sih buat Persiapannya. persiapannya? Kalau dari saya sendiri, kalau bimbingan itu saya dapat bimbingan berapa bulan ya? 6 bulan kayaknya teman Kak. Les itu. Apa namanya, dari sekolah. Dapat bimbingan dari sekolah. Sekolahku tuh bekerja sama apa ya? Lupa Kak nama lembaganya. Pokok 6 bulan itu di apa? Dalam 1 minggu 1 kali kayaknya. Itu buat fokus SNBT. Terus itu habis, kalau nggak salah terakhir tuh bulan apa ya, Desember kayaknya. Terus itu saya belajar otodidak sendiri, nggak les. Sendiri. Otodidak. Saya tuh nyari materinya dari YouTube, terus itu dari Google, juga dapat buku wangsit dari sekolah. Oh. Iya. Jadi meskipun kita otodidak itu masih bisa lah manfaatkan kecanggihan teknologi kita yang apa sih yang nggak bisa kita akses Iya, dari iya. Google itu. Benar sekali. Toh ya semua materi itu hampir ada semua di Google. Jadi Tinggal ketik aja. jangan sampai kita itu merasa gimana ya, aku gak pernah ikut les, bisa apa enggak tembus PTN. Ya. Jangan pernah kayak gitu. Nah, adanya media digital yang sangat luas ini bisa kita manfaatin buat nyari-nyari persiapan buat masuk PTN gitu. Tapi aku sama sih, aku dulu ya gitu. Otodidak. Iya. Sama-sama. Lulusan beda satu Pak. Ya aku Tapi aku ya gitulah. ya sama-sama. Tapi bedanya aku nggak lolos. Lo kita aja belum diri Kak. Aku gini, aku SNBT nggak lolos. Bener ngedon, habis itu ini tiba-tiba support orang tua lah. Tapi yang bener-bener support itu dari ibu. Nah itu kayak nyariin jalur-jalur yang buka dan gratis. Itu yang penting itu gratis. Nah dulu tak cobain semua, apa ya, Proteknaker, terus apa lagi sih dulu
pokoknya terus yang mandiri prestasi itu tak cobain semua, terus tembusnya yang mandiri prestasi itu tadi. Terus makanya aku sempat tahu SNBT yang 4 pilihan itu kan baru tahun kemarin itu kan. Nah itu aku nyoba lagi dan iya nyoba dan alhamdulillahnya keterima, tapi nggak aku ambil karena nggak dapet restu dari orang tua itu. Kalau dari Fajar sendiri gimana persiapannya SNBT? Kalau saya sih bisa dihitung itu 30% ya. 30% Iya, aja 30% aja. lolos tadi Alhamdulillah. jalur langit soalnya. Iya, jalur langit. Intinya itu dapat restu sama guru sama orang tua. Itu kuat. Dulu aja nggak pernah ada apa? Ini kan kayak gitu. Iya ada. Cuman di apa di sekolah saya tuh setiap setelah asar itu mengadakan kayak pembelajaran sendiri. Oh enggak. Oh belajar ternyata. Iya. Ya. Suruh belajar sendiri. Saya menggunakan itu buku wangsit punya teman saya. Ya, Dan kalau saya nggak paham itu ada yang pembimbingnya itu saya tanya ini. tanya ke teman. Ya teman juga sama gurunya. Ya. Itu kode nggak? Jadi Oh iya, saya pondok. Pondok. Tidak boleh teman-teman. Enggak boleh teman-teman. Kalau nggak tahu tanya dari buku Pangsit. Karena Wah, saya masih Pangsit. pangsit. Kan. Tuh, tapi menarik kalau belajar otodidak ini. Kadang males, kadang itu males deh. Kalau otodidak ini, misalnya baru buka, kalian pernah nggak nerapin kayak gini? Sistem 5-10-10. 5 menit belajar, 10 istirahat. 10 menit istirahat, 10 menit belajar. 10 game. Menjadi 10 game. Main. Soalnya aku dulu sempat otodidak kan nggak ikut les gitu-gitu. Soalnya apa ya? Males aja kalau melihat orang tua itu mengeluarkan uang. Tuh, jadi mending belajar sendiri. Tuh, tapi kayaknya ya gitu, tiba-tiba males. Terus tiba-tiba pengen, tapi pas udah buka bukunya malas lagi. Tuh mungkin tipsnya kadang itu HP sih, HP itu ditaruh tuh. Tapi kalian ini lihat itu ya kak YouTube. nah Dia itu ini belajarnya lewat internet. Jadi dia memanfaatkan teknologinya buat belajar. Kalau kamu Nah. memanfaatkan teknologi buat gini loh, gini loh, soalnya aku itu kelemahan gue di sini. Kalau ada notif, nah itu Dia notif. udah bener aku buka YouTube belajar. Nah ada notif nih, ceting -1. Nah kan siapa sih yang nggak terpengaruh gitu kan? Jadinya login, jadi susah. Tuh. perbedaan yang mencolok. Iya. Notif dia itu ceting materi. Hari ini. Ya, Dari kamu hari- ceting -1. Jadi Login. Itu kan kak notifikasinya. Nah itu nggak bisa itu. Soalnya mungkin ada notif ini tugas kan dulu zamanku COVID. Iya. Iya. Itu. Oh iya. pondok. Ya perbedaan apa yang kalian rasain? Kalau biasanya di pondok itu ngapain? Kan bangun pagi, ya, tahajud, gitu-gitu gak sih? Iya. Soalnya nggak mondok, terus tahajud, terus habis itu belajar, ya kan? Sekolah, terus sore ini Ngaji. ngaji. Nah kalau pas kuliah ini gimana? Beda banget kan? Kalian jelasin ke teman-teman itu. Gimana ya? Perbedaannya yang paling signifikan itu apa? Gimana aja? Ya dari Fajar dulu deh. Kalau dari aku itu pembelajarannya ya. Saya kira Gimana pembelajarannya? Saya kira itu sama kayak DMA. Iya. Agak beda. Iya. Kalau DMA kenapa? Gimana? Kalau DMA kan ini kalau nggak tahu kan hanya guru kan itu. Nah, kalau gurunya itu lebih Lebih kayak? Iya. Ya biasanya guru kan jelasin. Kalau sekarang Kalau sekarang kita nggak paham, kita yang harus tanya. iya harus tanya. Pokoknya harus kepo lah. Kalau nggak kepo itu nggak akan selesai. Ini teman-teman. Kalau dari aku sendiri, aku sempat pakai tips ini.
Ini tak ambil dari itu sih, tips dari cutting juga yang udah lulus. Kalau di kuliah itu dekati dosen, tapi like kamu belum mampu deketin dosen, deketin cuttingmu. Tapi dalam arti bukan deketin itu ya, deketin itu misal kamu Sering-sering Ya. tanya mata kuliahnya. Ya. nah gitu kan ya, kan di Hima juga kan ada Shermat, Iya. terus SMA ada tutor ujian. tutor ujian. Nah itu manfaatin semaksimal mungkin. Kamu butuh materi apa yang kurang, misal Daspro kan itu baru banget ya, mungkin dari Fajar di pondok masih belum ada, itu manfaatin juga, misal tanya ke kating-kating, Mas ini gimana? Iya. Gitu. Jadi kalau belum mampu deketin dosen, deketin kating. Oke. Gitu. Soalnya yang paham banget cutting. Soalnya yang udah pernah merasakan. Tuh. Kalian apa? Terus kalian iya, Dwi gimana? Apa yang dirasakan perbedaannya? Gak tahu ya kak, tidak pernah membedakan antara di SMA. Apa sama aja? Sama aja sih. Oh, Tapi cuma bedanya itu dari orang tua. Oh kamu asli mana? Probolinggo. jauh berkos dia. Itu ya. Enggak, ini Probolinggonya mana? Probolinggo Kota. Pajarakan enggak di kotanya. Oh, tapi enggak Kabupaten. terpengaruh sama Blok M. Meksiko. Ini kan dari berita-berita yang aku dapat itu, kamu itu dapat 2 kali berturut-turut akselerasi di SMP ya? Iya, MTS sama SMA. SMA. Nah, gimana ya? Gimana sih kamu cara mengelola waktu buat mempersingkat masa sekolahmu itu? Gak tahu pak. Itu saya tuh emang dari sayanya emang minat. Terus itu sama sekolah juga dipilih sama sekolah. Ya saya mau. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya itu kalau MTS sama SMA sama syaratnya. Itu saya dilihat dulu dalam 1 semester itu nilai rata-rata saya. kayak Rata-ratanya aku. minimal 90. Oh, jadi habis di semester 1 atau 2? Semester 1. Jadi semester 1 dilihat rata-ratanya di atas 90, di semester 3-nya Semester 2. Semester 2-nya. Sampai seterusnya intinya Asal. tidak boleh turun. Oh. Iya, sama kayak sekolah dulu. Kalau Soalnya misalnya turun bakalan dicabut akselerasi. gitu. Soalnya kalau aku dulu itu gini, akselerasiku sama kayak di excellent. Kalau di aku dulu unggulannya excellent itu kan. Nah, tapi di excellent itu dites lagi IQ-nya. Nah, kalau buat masuk akselerasi syaratnya di 130 ke atas itu. Nah, tapi habis itu baru pakai mode KKM minimal 90 itu tadi. Gitu. Ya aku diantara kalian berdua. Di IQ ada, rapor juga ada. Rapor Saya itu enggak. semester 1 itu minimalnya kecil, minimalnya 8, 9. Jadi ada salah satu kan dilihat dari 6 mapel yang umum kan. Bukan umum, apa sih? Kayak dulu kan ada IPA IPS kan zaman dulu. Nah itu mapel IPA itu yang penting kan biasanya matematika, fisika, kimia, apa lagi ya? Ya pokoknya itu ada 6 peminatan itu, mapel peminatan. Jadi 6-6-nya ini nggak boleh turun. Jadi harus di minimal 89. Kalau ada yang di bawah itu nggak bisa masuk. Terus buat IQ-nya itu nilai tambahan aja. Itu. Jujur waktumu gimana? Ngatur waktu. Terusnya ya kayak biasanya tidak kak. Nggak tahu. Saya pokoknya Pasti fresh loh. intinya saya tuh menjalaninya dibawa santai kak. Pokoknya dibawa santai. Gak usah dibawa pikir. Intinya tuh kalau misalnya ada tugas dari guru, intinya gak usah dibawa pikiran. Soalnya kalau misalnya kita mikir, gak bakalan kita kerjain. Intinya gak usah dipikir, pokok dikerjain. Dijalani aja. Tapi sempat pernah capek kan? Kenapa? Nggak, maksudnya kayak apa sih?
aduh kok aku ngapain ya dulu ambil Axel tuh, pernah ada pikiran kayak gitu kan? Padahal kan enak biasa-biasa aja, soalnya masa SMA itu masa yang paling menyenangkan katanya. Kamu dulu Tanya Saya SMA-nya mondok. kopi. emang Saya SMA-nya mondok kak. Iya sih, enggak, tapi kan asik, maksudnya walaupun mondok itu masa SMA itu masa yang paling dikenang sama orang-orang gitu. Kamu sempat nyesel gak? mungkin di Alias. ini aja. Motivasimu apa buat kamu nanemin mindset di pikiranmu itu jangan sampai aku nyesel, jadi Iya, biar aku bisa nikmatin apa yang aku pilih. Ini motivasimu apa? biar bisa bertahan terus di Axel. Oh, maksudnya gimana kak? Jadi motivasi biar kamu bisa bertahan terus itu loh. Biar gak mudah capek. Biasanya kan setauku ya, dulu aku ada sempat ada teman ikut Axel ya sering capek gitu, soalnya kan habis kelas biasa kan ada kelas tambahan buat program Axelnya sendiri. Oh berarti itu kelas Excel sendiri pas waktu sorenya gitu kan? Kalau saya enggak. Itu Soalnya dari di semester satu. 2-nya, mulai semester 3 baru bisa. Kalau saya enggak kak, itu biasanya tuh kayak gimana ya? Ya apa tadi ya? Motivasi ya kak. Ini ya saya tuh gini, saya kalau misalnya saya ada di titik capek waktu saya di Excel itu, saya tuh bilang sama diri saya sendiri, kamu tuh wes milih jalan ini, intinya jalanin. Kalau misalnya kamu mundur, berarti kamu nggak tanggung jawab, kamu nggak punya pendirian sama keputusanmu sendiri. Saya udah putusin dari awal, saya pengen masuk akselerasi. Kalau misalnya saya berhenti di titik itu, buat apa saya berjuang selama ini? Gitu, Kak. Berarti kembali lagi kayak tanggung jawab. Tuh. Sekarang move ke Fajar. Jar, kan kamu anak pondok ya, pasti dari segi agama pasti dikejar, pendidikan juga dikejar, dan itu pasti aku tahu. Dan aku bukan ngerasain di pondok, enggak sih, aku di ngajinya aja. Aku waktu belajar sama waktu ngaji ku hampir berdampingan gitu loh, jadi kayak waktu free itu dikit banget. Mungkin motivasi dari dirimu sendiri biar kamu terus kuat itu dari saya sendiri itu ya, pokoknya saya jalanin apa yang harus saya jalankan agar bisa Bertahan. ya bertahan ke depannya. Ya, kalau kata, gue ingat kata-kata kemarin Mbak Thailand, let it flow aja. Iya, biarkan mengalir. Tuh. Terus ini apa ekspektasi kalian masuk di matematika Winsa ini? Terus apa kenyataan yang kalian terima di sini? Pasti kan kadang ada kata-kata ekspektasi tidak sesuai realita. Nah itu kalian berekspek apa kuliah di sini? Aku tahu kalau Dwi pasti gak berekspek bakal kuliah di sini. Iya. Kalian pikirnya di Malang. Sama kok aku dulu mikir kalau kamu bisa ya kuliah di sini. Dan aku dulu tidak mengidamkan di sini. Kalau Fajar gimana sih? Kalau Ekspektasimu? saya mikirnya kan itu kalau ekspektasi saya tuh seimbang sama agama kan saya. Nah MTK-nya itu saya kira ya apa seperti MTK Integrasi. ya di SMA saya dulu, di masa-masa SMA gitu. Ya. Ya ternyata ya agak apa Melenceng. ya agak melenceng, cuman ya seru kalau dicari kalau Ya. udah ketemu pasti seru banget ya. Soalnya masih ketemu angka. Iya masih ketemu. Dwi belum bilang Oh iya. ekspektasinya. Gimana ekspektasimu? Apakah kamu berekspektasi Enggak, kuliah di sini? saya sama sekali tidak berekspektasi buat kuliah di UINSA. Jadi ya gitu kak. Saya jalani aja. Sama kayak aku. kalau kata pepatah itu bukan pepatah sih. Ya pepatah, tapi pepatah anak Win itu kita itu kesasar cuma di Di jalan yang benar. jalan yang benar.
Iya benar. Sekarang pertanyaan terakhir. Berikan satu kata dari kamu pribadi tentang matematika, Winsa. Satu kalimat gak apa? Satu kata kan dikit. Dari mulai siapa dulu? Fajar. Ya Fajar. Ya berikan kata-kata deh. Bukan satu kata, lah satu kata. Oke, itu kan satu kata. Berikan kata-kata deh buat matematika. Mungkin ada saran apa? Sampaikan aja. Menurut saya itu seru banget MTK di Winca ini. Apalagi kalau kita sudah bisa mempelajari semua MTK di Winca ini kan materinya banyak. Oh benar. Ya. Itu Nah. bisa bermanfaat bagi Yes. banyak orang. Kalian masuk matematika tidak ketemu angka. Tuh, kalau Dwi sendiri berikan kata-kata buat matematika Winsa. Kuliah di matematika Winsa itu seru banget. Di sini tuh kita tuh dapat apa ya? Dapat belajar hal yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya, tidak pernah kita ekspektasi buat belajar itu. Kayak apa ya? Tes pro. Benar-benar sulit. Mas Bro, ya ini pasti teman-teman di rumah itu mau ngasih tips ke adik-adik nanti semester 1 itu yang pertama semester 1, 2 jangan sampai sering bolos karena 1, 2 ini adalah dasar untuk ke selanjutnya kayak Daspro ini buat lanjutan Pembro, KDM ini buat lanjutan abstrak, kalkulus ini buat lanjutan apa ya pemodelan dan lain-lain kayak gitu ya itu. Ya begitulah, dinikmatin saja. Ya terakhir nih kata-kata buat teman-teman. Apa? Kata-kata apa, Pak? Coba sekalian mau nyampaikan apa buat teman-teman di sana? Saya juga. Iya boleh. Ya, pokoknya jangan berpikir kalau matematika di Winca itu sulit atau gimana. Intinya berpikir yang positif saja karena semuanya itu nggak ada yang sulit kalau kita berusaha. Bener. Nah, sama berdoa juga. Doa. Karena Tuhan akan mempermudah. Masya Allah. Ini loh kuliah di UIN dan tidak melupakan Tuhan. Iya ini ya. Apalagi temannya tuh kebanyakan dari pondok juga. Iya. Jadi sering ngajak sholat. Iya. Lagi ngerjain. Aduh jenuh nih ngaji yuk. Wah gitu. Ya kalau Dwi ngasih kata-kata terakhir dong buat Mau ngelanjutin dari Fajar. Tapi ayo rek join Baik. Itu kata-kata Dosen Bapak Mahat. Ya terima kasih buat Dwi sama Fajar sudah menyempatkan waktunya waktu dan Apa tenaga? Iya sama tenaga. tips dan motivasi buat mungkin penonton-penonton di rumah ini mau menghadapi SNBP, SNBT atau mau masuk kuliah khususnya dimanapun sih, terutama di UIN, Winsa. Wah sabar diri Anda. Ayo masuk Iya. Winsa. Matematika tuh penting. Dan nggak belajar agama aja, nggak belajar agama, nggak belajar ilmu aja, tapi belajar agama. Tuh, asik. Akhirnya keren. Ya terima kasih sekali lagi sama Dwi sama Fajar menyempatkan waktunya, tenaga serta pikiran karena capek habis kalkulus langsung podcast, capek banget. Aku harus turunan. Iya. Ya terima kasih sudah mau nonton sampai akhir. Mungkin itu aja, jangan lupa di Like, terus di subscribe, terus di komen, di share, dibagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. di sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.